Lihatlah, akulah Tuhan, tiada Allah lain kecuali aku yang mematikan, aku pula yang menghidupkan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Saudari-saudara, pada Jumat pertama ini marilah kita sejenak kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Allah. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menyampaikan firman yang menjadi pegangan hidup kami. Tuhan, kasanilah kami. Tuhan, kasanilah kami. Engkau diutus Bapa supaya karena rahmat-Mu kami sanggup melaksanakan kehendak Allah. Kristus, kasanilah kami. Kristus, kasanilah kami. Engkau menghendaki kami agar kami menampakkan karya keselamatan-Mu di tengah masyarakat. Tuhan, kasanilah kami. Tuhan, kasanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah, Engkaulah Bapa. Semoga kami dapat mengenal jalan yang harus kami tempuh, agar kami dapat bertemu dengan Dikau. Berkenanlah untuk bersabda melalui Dia yang menunjukkan kerajaan-Mu, yakni Yesus Kristus, Dialah Mesias, Tuhan dan pengantara kami yang berkuasa bersama Dikau dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Nubuat Nahum. Celakalah kota penumpah darah. Lihatlah, di atas gunung berjalan orang pembawa berita yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah pesta-pestamu, hai Yehuda, bayarlah nasarmu, sebab orang dursila takkan datang lagi menyerang engkau, ia telah dilenyapkan sama sekali. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel, sebab perusak telah merusakkannya dan telah membinasakan orang-orangnya. Celakalah kota penumpah darah itu. Kota itu seluruhnya dusta belaka, penuh dengan barang rampasan dan tak henti-hentinya menerkam. Dengar lecut cambuk dan derak-derik roda. Dengar kuda lari berderap dan kereta meloncat-loncat. Pasukan berkuda menyerang, pedang bernyala-nyala dan tombak berkilat-kilat. Banyak yang mati terbunuh dan bangkai bertimbun-timbun. Mayat tidak habis-habisnya, orang-orang jatuh tersandung pada mayat. Aku akan melemparkan aib di atasmu, akan menghina engkau dan akan membuat engkau menjadi tontonan. Maka semua orang yang melihat engkau akan lari meninggalkan Dikau serta berkata, Niniwe sudah hancur, siapa yang meratapi dia? Dari mana aku akan mencari pelipur lara untuk dia? Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan. Dekatlah sudah hari bencana bagi orang-orang jahat, dan segera datanglah apa yang telah disediakan bagi mereka. Sebab Tuhan akan memberikan keadilan kepada umat-Nya, dan akan merasa sayang akan hamba-hambanya. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pulalah yang menghidupkan.
Apabila aku mengasah pedangku yang berkilat-kilat, apabila tanganku menjalankan penghukuman, maka aku membalas dendam kepada lawanku dan mengadakan pembalasan kepada yang membenci aku. Tuhanlah yang mematikan, Tuhan pula lah yang menghidupkan. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada para murid, "Setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal diri, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawa karena aku, ia akan memperolehnya. Apa guna bagi seseorang jika ia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi para malaikat. Pada waktu itu, ia akan membalas setiap orang yang setimpal dengan perbuatannya. Aku berkata kepadamu, sungguh, di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat Putra Manusia datang sebagai Raja dalam kerajaannya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan, sebetulnya bacaan Injil ini mengingatkan kepada kita tentang kita mengisi apa dalam hidup ini. Kita memenuhi apa dalam hati kita. Kita mencoba mencari apa dalam pikiran kita. Sebetulnya itu yang menjadi inti dari bacaan Injil hari ini. Nah, kalau kita mengaku sebagai orang Kristiani, kita harus memperlihatkan diri, pikiran kita, hati kita, hidup kita seperti yang kita ikuti, yakni Kristus Tuhan. Nah, kalau kita mengikuti Kristus Tuhan, maka kalau kita mengalami mungkin ada tantangan hidup, kita bisa melihat bahwa tantangan bukan kesengsaraan karena penderitaan yang semena-mena atau sewenang-wenang. Tetapi pada hakikatnya adalah itu menjadi suatu pemurnian bagi diri kita. Apakah kita memang mau setia? Karena Tuhan yang sudah setia kepada kita ini, apakah juga membuat kita setia untuk tetap mengikuti jalan Tuhan? Kita ambil contoh kesetiaan Tuhan dalam diri kita. Misalnya, Ibu Bapak, kalau kita melakukan dosa, sebetulnya kalau pada saat kita melakukan dosa, pikiran kita ada di dalam kesenangan kita, kenyamanan kita, sehingga kita mencari sesuatu pembenaran diri bahwa saya harus mendapatkan seperti yang didapat orang lain misalnya, sehingga kita melakukan dosa. Tetapi ternyata Tuhan juga menanti kita supaya kita berbalik kepadanya lagi. Ada kesetiaan Tuhan untuk menunggu kita, untuk memperbarui hidup kita. Jadi ada sesuatu yang dalam diri kita bahwa Tuhan itu menunggu kita. Tetapi coba kalau kita bayangkan, kalau kita selalu berbuat dosa terus-menerus, tetapi kita tidak mengingat Tuhan, Tuhan selalu menunggu kita. Jadi kita bisa istilahnya itu melakukan tidak setia, tetapi Tuhan selalu setia. Jadi Tuhan selalu setia dan Tuhan selalu menunggu kehadiran kita dalam hidup kita. Nah, dengan seperti itu, maka kita bisa mengalami keselamatan. Ibu, Bapak, Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, tetapi pada saat kalau kita tidak ingat akan Tuhan dan tidak memperbaharui kehidupan kita, maka situasi itu menjadi kekal adanya nanti. Bahwa kita menolak Tuhan, dan kalau kita bisa melihat, kalau kehidupan kita menolak Tuhan, maka kita akan mengalami kematian kekal, yakni neraka. Tetapi kalau kita kembali berbalik kepada Tuhan dan itu mengakhiri kehidupan kita dengan baik, maka kita akan mengalami juga kehidupan kekal, surga. Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka hendaknya kita selalu mengingat diri kita
supaya kehidupan kita lebih baik, maka kita ingat bahwa setiap hari ada 24 jam dan selalu ada siang dan malam, maka kita mencoba mengandaikan ini adalah hari terakhir, ini adalah malam terakhir. Dengan seperti itu, kita selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Tetapi kalau kita mengatakan, enggak apa-apa, saya masih muda, besok saja kalau sudah tua, mau saya untuk kembali kepada Tuhan, hidup dalam pelayanan bersama dengan Tuhan, segala macam. Dengan seperti itu, maka kita menjadi lupa akan Tuhan dalam hidup ini. Ibu bapak, saudara terkasih, Tuhan sendiri itu mengingatkan kepada kita bahwa kita hendaknya jangan sampai kehilangan nyawa. Jangan sampai kita kehilangan kehidupan tanpa Tuhan. Karena kalau kita mau kehilangan nyawa, hendaknya kita itu ada di dalam Tuhan. Karena Dia akan tetap memberikan kehidupan kepada kita. Sehingga kematian tidak menjadi titik akhir dalam hidup ini, tetapi justru menjadi perpindahan kita bisa mengalami kehidupan yang kekal. Ibu bapak, saudara terkasih, maka semua penderitaan, semua perjuangan, semua istilahnya kehidupan yang berdarah-darah dalam kehidupan kita tidak ada nilainya sama sekali dibandingkan dengan janji keselamatan yang diberikan Tuhan kepada kita. Maka mari kita berpegang teguh kepada Tuhan supaya kita mampu untuk membenahi kehidupan ini dengan lebih baik. Syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kesempatan kepada kami supaya kami berbenah dalam kehidupan ini. Kami ingin menjadi pribadi yang sesuai dengan kehendak-Nya. Kami ingin disebut sebagai pengikut Tuhan yang setia sampai akhir kehidupan kami. Semoga Roh Kudus-Mu menguatkan kami bila kami dalam kehidupan sehari-hari kami mengalami perjuangan, mengalami penderitaan, mengalami kesulitan. Namun kami percaya bahwa Engkau justru menuntun kami ke dalam kehidupan yang benar. Allah yang penuh kasih, semoga dalam perjuangan kehidupan di dunia ini kami akhirnya bisa memperoleh kemenangan dalam pertandingan. Allah, kami sejenak berdoa untuk ujub pribadi kami masing-masing. Itulah doa yang kami ungkapkan kepadamu ya Allah. Kami percaya bahwa Engkau akan mengabulkan semuanya itu dengan pengantara Yesus Tuhan dan pengantara kami.